Kalau bisa istiqomah dalam ibadah, berarti di situ ada kemabruran, ada diterima pahala ibadah kita. Karena al-hajjul mabrur laisa jaza illa jannah. Tidak ada lagi hadiah, tidak ada lagi pahala bagi orang-orang yang mengerjakan haji. Mereka mabrur kecuali apa? Pintu sorga sudah pasti akan mereka masuki. Warahmatullahi wabarakatuh. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Semuanya labbaik. Ingatkan kembali wajah Ka'bah di hadapan kita. Labbaik Allah, agar Allah mengundang orang-orang yang kita sayangi dan kita cintai. Innal hamda wal mulka la. Ingatkan kembali perjuangan kita berangkat haji. Innal hamda matalak wal mulka lak. Sekali lagi pejamkan mata kita. Labbaik Allah. Teringat kenangan ketika kita bertawaf dan bersa'i. Kala syarika laka labbaik, innal hamda wal mulka lak, innal hamda wal mulka la syarika la. Alhamdulillah, salatan wa salaman ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Ahibail kiram, para alimil ulama, para kiai, para asatiz, para sesepuh, tokoh masyarakat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus orang tua kita semua, Ayahanda Kiai Haji Sanusi Marzuki, Ayahanda Kiai Haji Anwar Sanusi, pimpinan Pondok Pesantren Darul Khair Kiai Haji Andi Komar Hadi SAG yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus juga Ibunda Hajah Faizah Hayat yang dimuliakan oleh Allah, Ustazah Hajah Neli Farhatani yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus ketua rombongan kita KBU pembimbing haji 2023 Haji Fatur Rahman, dan juga teman saya sekaligus pimpinan Travel Al-Sabah Ustaz Al-Hajj Kiai Haji Ibrahim Mahmud yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga keluarga besar Darul Khair yang kita doakan terkhusus untuk Al-Mafulah Kiai Haji Abdul Syukuri, ayahanda orang tua kita semua,
yang kita doakan mudah-mudahan keberkahan beliau untuk kita semua hadir pada siang hari yang cerah ini. Amin ya rabbal. Bapak-bapak haji, ibu-ibu hajah, dan juga calon-calon dan hajah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa kita baru sampai di tanah air. Ketika tadi saya membacakan talbiyah, saya melihat di antara para jamaah masih ada yang meneteskan air mata. Yang pasti masih terngiang bagaimana undangan Allah menuju ke Baitullah adalah sebuah mimpi yang sudah menjadi nyata. Bertawaf, bersa'i, bertahalul, dan juga begitu indahnya ketika kita duduk di tempat yang begitu mulia, yaitu di padang Arafah. Kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala di tempat yang begitu indah, dengan pakaian yang sangat mulia. Tidak ada gelar pangkat kedudukan, baik seorang habaib, kiai, ustadz, ataupun pejabat, ataupun orang biasa, petani dan sebagainya. Mereka sama berada di dalam kalimat yang indah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya Allah, terima kasih kau undang kami ya Allah dari negeri yang begitu jauh sehingga kami bisa berkumpul di padang Arafah. Terima kasih atas undangan yang kau berikan ya Allah sehingga kami bisa datang ke tempat yang begitu mulia ini ya Allah. Walaupun kau tahu kami membawa dosa yang begitu banyak, walaupun kau tahu kami mempunyai salah yang begitu banyak, tapi begitu indahnya undangan engkau ya Allah sehingga kami bisa duduk di tempat yang begitu mulia ini untuk berwukuf tabarruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi kita masih terngiang bagaimana kita mabit di Musdalifah, di mana semua manusia dikumpulkan sama, tidak ada lagi gelar pangkat dan jabatan. Mereka berada di lapangan yang tidak ada tenda, tidak ada ketenangan, tidak ada kebahagiaan. La dilla illa dillun illa man atallah biqalbin salim. Tidak ada kebahagiaan, tidak ada ketenangan, kecuali ketenangan dan kebahagiaan itu hanya untuk orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Musdalifah ada yang sampai jam 3 sore. Belum lagi begitu indahnya perjalanan kita dari Musdalifah menuju Mina untuk melaksanakan Jumratul Aqabah. Kita lemparkan kerikil-kerikil di tempat tersebut untuk meninggalkan sifat-sifat syaitan yang berada di dalam diri kita, sehingga tahalul awal insya Allah dosa kita semua dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya yakin semua yang hadir di sini malaikatnya masih pada ngikut. Amin ya Rabbal. Yang penting jangan Israel yang ikut. Begitu indahnya kita mabit di Mina, bahagia yang sangat luar biasa, menahan panas yang begitu menyengat, belum lagi padatnya tenda yang sangat rapat. Belum lagi kita melihat bagaimana ketika kita ingin mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, kebahagiaan ini yang tidak bisa diukir oleh apapun juga. Betul? Betul. Sekarang saya mau tanya sama ibu-ibu, pengen nggak balik lagi? Pengen aja apa pengen banget? Betul pengen banget? DP lagi besok. Insya kira-kira bapak-bapak ada yang kapok enggak Pak? Bapak-bapak ada yang kapok enggak? Betul pengen berangkat lagi, betul? Ntar pulang buka lemari baca surat tanah, insya Allah cepat berangkat lagi. Amin ya Rabbal. Karena kebahagiaan ini
dilukis dengan materi. Kebahagiaan ini nggak bisa dilukis dengan rumah yang mewah, tapi kebahagiaan itu berada di dalam hati manusia yang mukmin, yang muhsin, yang mukhlisin, sehingga mereka ikhlas ketika apa? Menjadi tamu Allah, yang jamu adalah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua dapat jamuan dari Allah Subhanahu wa taala. Insya walaupun orang yang dapat jamuannya berat. Bu, ibu udah nunggu 12 tahun buat berangkat haji, betul? 10 tahun buat berangkat haji, betul? Luar biasa, umur yang masih Allah berikan sampai hari ini itu yang paling mahal. Tadi teman kita udah meninggal 2, ditinggalkan di kota suci Mekah dan Madinah. Tapi kita masih bisa balik lagi ke Indonesia, berkumpul dengan orang-orang yang kita cintai, berkumpul dengan keluarga kembali. Itu adalah keberkahan yang tidak ada nilainya. Maka ketika Allah menitipkan kembali keberkahan tersebut, yang pertama robah. Apa yang kita robah? Iman. Di Mekah rajin bener, azan masih 2 jam udah nyampe ke Ka'bah. Betul. Laki bini akur, jalan berduaan pergi ke masjid. Betul. Nenek-nenek, aki-aki udah pada bongkok, semangat bener pergi ke Masjidil Haram, walaupun nungguin bis sholawat ngantriknya lama bener. Belum lagi mau turun dari lift, baru buka lift full. Begitu semangatnya kita ibadah di sana, begitu nikmatnya kita ibadah di sana, bahkan waktu malam tidak terasa, waktu panas tidak terasa, kita pakai buat ibadah. Nyampe di Indonesia, tolong Pak dipakai. Tunjuk tangan yang sholat jamaahnya masih di masjid. Tunjuk tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yang lainnya pada kemana? Bu, tunjuk tangan yang sholatnya masih tepat 5 waktunya. Masih tepat. Hayya 'alas sholat. Dia udah ngambil wudu. Kalau bisa istiqamah dalam ibadah, berarti di situ ada kemabruran, ada diterima pahala ibadah kita. Karena al-hajjul mabrur laisa jaza illa jannah. Tidak ada lagi hadiah, tidak ada lagi pahala bagi orang-orang yang mengerjakan haji. Mereka mabrur kecuali apa? Pintu sorga sudah pasti akan mereka masuki. Pengen masuk sorga? Bu, pengen masuk surga? Pengen aja apa pengen banget? Sekarang saya mau tanya, ibu-ibu masuk surga lebih gampang ibu apa lebih gampang bapak masuk surga? Betul ibu-ibu? Betul ibu-ibu? Kan kalau kata syair begini nih, siapa ingin pintu selalu tak mudah hanya untuk orang suci, carilah pintu surga dengan. Nah, itu kan pada apa? Siapa yang pengen ke surga? Saya. Pintu surga gampang apa susah? Gampang. Pintu surga itu selalu terbuka. Jadi kalau orang pengen masuk surga itu mudah. Tapi mohon maaf, surga itu tak mudah kita masuki. Siapa yang bisa masuk dalam pintu surga? Yang pertama, orang yang pandai menjaga hati. Insya pulang haji bukan jaga hati, kesel sama namanya pembimbing. Ada yang begitu? Ada. Mana dia orangnya? Pulang dari haji bukannya oleh-oleh ibadah yang diceritain, makan yang diceritain. Ada yang begitu? Ada. Insya Allah di sini mah kagak ada. Di sini. Ntar mah nyampe rumah mah ada. Siapa orang yang bisa menjaga hati, mereka lah yang akan berhasil. Karena apa?
Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Manusia, kata Allah, Rasul udah bilang, Allah tidak lihat tampang kalian. Mau cakep nggak bakalan dilihat, apalagi jelek. Mau kaya tidak akan dilihat, apalagi miskin. Mau putih tidak akan dilihat, apalagi yang dekil. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tapi yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala setiap hari dalam kehidupan kita adalah hati dan amal ibadah kita. Bu, tadi ibu pengen masuk surga kan? Gampang ibu masuk surga mah. Jangan ada rasa benci sama suami. Titik kagak pakai koma. Uy. Jangan ada rasa benci terhadap Kenapa bu nggak boleh ada benci sama suami? Kalau ibu pengen masuk surga, kuncinya surga ibu nih ada di dia nih. Cari ridho suami. Ustaz, saya udah kagak punya suami orang. Mintain redonya sama dia. Kalau suami redo, insya Allah surga pintu manapun pasti bisa ibu masukin. Alhamdulillah. Bu, karena kemarin lagi haji bu saja, Bu Kiai, mohon maaf. Ini laki bini kalau lagi di Mekah kemarin banyak yang berantem. Gara-gara apa? Tunggu-tungguan. Ada yang begitu? Ada. Ayo ngaku mana dia orangnya. Bini nungguin laki, laki nungguin bini, akhirnya kelamaan. Yang bini nyampe duluan ke hotel, nyampe di hotel tuh laki ngomong, dasar bini goblok, begitu dia. Kau usah tahu pengalaman saya. Ya Allah, na'udzubillah min. Padahal adanya di Mekah. Lagi ibadah, gara-gara tunggu-tungguan doang tuh bini jalan duluan, laki pulang ngamuk. Laki pulang duluan, bini yang ngamuk, Masya Allah. Makanya saya suka pesan sama jamaah begini, Pak, kalau pengen ibadah haji, udah jangan laki bini berduaan, jangan, misah aja udah misah. Ntar kalau mau berduaan mah tinggal ngomong sama ketua kloter, minta aja kamar barokah. Ada kiai kamar barokah, ada kiai? Ada ya? Berapa real? Kalau di saya 100 real itu. Kenapa bisa begitu mengganggu ibadah? Makanya ketika kita ibadah haji, ibadah umroh, yang paling utama dulu bersihin dulu hati. Kalau hati kita sudah bersih, nanti perjalanan itu nggak ada yang mulus, perjalanan itu nggak ada yang lancar, pasti akan ada ujiannya, pasti akan ada rintangannya, pasti akan ada halangannya. Kenapa ada ujian? Kenapa ada halangan? Kenapa ada rintangan? Bisa jadi Allah lagi uji kesabaran kita untuk apa? Membersihkan noda-noda dosa yang berada di dalam diri kita. Kita pergi haji bawa dosa banyak apa dikit? Kita berangkat haji dosa kita banyak apa dikit? Banyak apa dikit? Karena saya mau tanya sekarang dosa kita masih banyak, udah tinggal sedikit. Apa nambahin lagi? Insya Allah sudah habis biar matinya husnul khotimah. Itulah yang namanya ibadah mabrur dan mabrurah. Makanya cari hidup yang berkah biar bisa ibadah. Punya suami, istri, anak soleh dan soleh, punya keluarga sakinah mawaddah waroh, punya duit bisa sampai ke ziarah ke Madin, pulangnya tambah bisa bangun rumah yang bisa beli mobil yang tambahin beli keluarga tambah baroh, suaminya bininya biar matinya husnul khotimah, betul. Insya Allah perkara yang tadi no katanya Pak.
Tapi insya Allah Bu, dia mah nggak bakalan kawin lagi, mau pada aki-aki semua. Cari tuh berkah. Berkahnya dengan apa? Ibadah. Kalau orang sudah merasakan nikmatnya ibadah, oh nikmat santri tuh, lihat nikmat banget. Belum azan udah kumpul di masjid. Dia buka yang namanya Quran, dia baca sholawatan, dia zikir luar biasa. Bangun jam 3 malam dia udah bangun tahajud, diri di sini, duduk di masjid, doakan orang tua. Oh, anak-anaknya penuh dengan cahaya, timbul keberkahan dalam rumah tangga. Kalau sudah berkah, bahagia dunia dan akhirat. Makanya cari berkah jangan cuma di dunia, Bu. Woi, Bu, dunia mah sementara, nggak bakalan selamanya. Tadi Abah Yai ngomong sama saya, Pak Ustadz, saya mah yang penting mah hidupnya berkah. Emang bener, Kiai hidupnya pada berkah. Betul. Kiai walaupun pakai sarung doang, Bu, berkah. Coba kalau orang kaya kagak kemana-mana bisa bangun rumah yang gede, kita ngomongnya bagaimana? Tuh orang duitnya dari mana ya? Ngepet kali ya, kan begitu. Coba kalau Kiai Pak kerja kagak, nggak ngapa-ngapain, cuman ngajar santri doang, berkah, bisa beli mobil yang mewah, bangun rumah yang megah. Apa kata kita? Berkah. Kenapa ada berkah? Karena ada ibadah. Nilai manusia dari keberkahan pakai buat ibadah. Rezeki pengen berkah, sedekah banyakin. Kemarin ibu bapak udah sedekah banyak, nggak ada yang mikir. Itu koper sampai penuh, sampai dibongkar sama petugas gara-gara kelebihan bagasi. Isinya apa? Oleh-oleh. Buat siapa? Buat saudara yang di Indonesia. Tanpa sadar orang pelit ibadah haji jadi dermawan. Betul. Betul. Padahal itu duitnya bukan jutaan lagi, bukan realan lagi, tapi udah puluhan juta. Nyampe di Jabar Rahmah, Jokowi 50, Jokowi 50, beli lagi sama dia. Ayo ngaku. Yang mana orangnya? Buat siapa itu? Buat orang yang akan menunggu datang ke rumah kita. Kita berikan oleh-oleh tanpa sadar. Orang yang pelit, orang yang medit, Allah bukakan hatinya. Dia bisa bersedekah tanpa sadar. Dia bisa beramal soleh. Bu, kemarin haji habis berapa duit? Ada yang nyampe 100 juta. Ada yang nyampe 200 juta. Jamaah saya itu kemarin haji habisnya 400 juta. Pakai plus biayanya 325 juta. Itu duit kira-kira balik lagi apa hilang? Woi, Pak, duit yang kemarin balik lagi apa hilang itu? Balik deh, kemana baliknya? Kemana baliknya? Ke rekening kita, apakah amal ibadah kita? Ikhlas apa kagak? Redo apa kagak? Sekarang saya mau tanya sama bapak, bapak beli mobil bagus, besok hilang, redo apa kagak? Ibu beli motor PCX baru hilang, dimaling sama orang, ikhlas apa kagak? Kenapa kagak ikhlas? Sekarang duit ibu 70 juta hilang, nggak ada lagi kelihatan bekasnya, cuman ada gelar hak sama hajah doang. Ikhlas apa kagak? Kenapa bisa ikhlas? Nilainya beda. Yang satu nilainya ibadah, yang satu nilainya dunia. Makanya Allah lagi ngajarin sama kita, jangan terlalu cinta sama dunia. Dunia mah sementara, yang Allah berikan hari ini titipan. Suami titipan, Bu. Dulu dia ganteng, sekarang udah begini. Gigi tinggal 3. Istri titipan, Pak. Ustadz udah jelek, emang bapak yang bikin jelek. Dia pada peot begini emang gara-gara siapa? Gara-gara bapak rawatin. Ajak ke mall, ajak ke salon, tapi jangan harap bisa cantik lagi. Nih titipan. Semakin banyak titipan semakin bagus. Bener nggak, Bu? Anak tuh titipan. Baju yang kita pakai titipan, cincin emas yang kita pakai titipan.
titipan, handphone yang kita pakai titipan, mobil yang kita bawa titipan, dititip oleh Allah. Nanti satu saat ketika Allah cabut kita, titipan yang Allah kasih nggak bakalan kita bawa. Maka beruntung orang yang dititipkan uang begitu banyak oleh Allah, mereka bisa berangkat menuntaskan rukun Islam yang kelima, sehingga apa? Ada bekas dalam kehidupannya, ada tabungan untuk akhiratnya. Insya Allah penuntun jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena enak kalimatnya, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihus, ya Allah biha, ya Allah, ya Allah bihusnil timah. Itu ada bekasnya husnul khotimah dalam kehidupannya. Kalau orang sudah husnul khotimah di dalam kehidupannya, insya Allah dikasih rizki, sedekahnya makin banyak. Amin. Dikasih ujian, orangnya semakin sabar. Sebab kita nggak pernah lepas dari dua perkara, ada kenikmatan, ada juga ujian. Manusia akan mendapatkan itu kalau mereka pandai bersyukur, maka mereka akan bertambah kenikmatannya. Mereka pandai bersabar, insya Allah akan bahagia di dalam hatinya. Ya mukallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang menggenggam hati, genggamlah hatiku ini ya Allah, agar senantiasa cinta kepada Engkau, agar senantiasa beribadah kepada Engkau dan meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga apa? Nanti di akhir hayat kita adalah husnul khotimah. Amin ya rabbal rabbana atina hasanah wa fil wa qina azab. Subhanallah, ya Allah, aku hidup di alam dunia tapi aku ingin bahagia. Bahagianya yang hasanah, tapi bukan cuma dunia saja ya Allah. Jadikan matiku pun nanti mati yang hasanah. Wa qina adzabannar, dan jauhkan aku dari siksanya Allah Subhanahu. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula nasir. Hasbunallah wakil, ni'mal maula nasir. Subhanallah, karena tidak ada daya dan upaya ya Allah, kecuali Engkaulah yang memberikan kekuatan kepada kami ya Allah. Kemarin ibu bapak lihat, hari ini kita berjalan menuju ke Mekah dalam keadaan sakit, ternyata sampai di kota suci dan kita dalam keadaan sehat. Banyak orang yang sudah tua renta, mereka berpikir bagaimana mereka akan beribadah, ternyata Allah memberikan kekuatan, mereka bisa sampai ke Ka'bah, mereka bisa bertawaf sa'i dan tahalul, mereka bisa kumpul di padang Arafah, berangkat ke Musdalifah, mabit di Mina, selesai ibadah haji. Ternyata yang memberikan adalah kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya jangan remehin kekuatan Allah ya. Mulai sekarang niatin dalam hati kita, Pak, ini pesan dari saya ibu bapak. Kalau ibu bapak punya duit lebih besok, anak masih sekolah, daftarkan mereka haji. Karena mereka akan menunggu waktu 20 tahun yang akan datang. Kalau hari ini mereka 17 tahun, 16 tahun, berarti 20 tahun yang akan datang, umur 36 tahun mereka sudah bisa berangkat menuju ke Mekah. Jangan takut harta kita hilang, jangan takut rezeki kita akan tertukar, jangan takut rezeki kita akan berkurang. Kalau bapak ibu sudah niatkan untuk ibadah, insya Allah rezeki itu akan terus bertambah dan berlimpah. Ada lagi rezeki yang banyak, daftar ke ustazah, berangkat menuju umroh lagi. Kalau ibu punya rezeki, berangkat lagi umroh. Kalau bapak punya rezeki, berangkat lagi umroh. Kenapa? Ibadah jangan ditunda-tunda. Umur sudah semakin tua, rezeki yang Allah berikan berlimpah, pakai lagi buat ibadah. Agar apa? Dapatnya husnul khotimah. Pengen husnul khotimah? Pengen aja, pengen banget.
Kalau pengen banget kita husnul khotimah, mulai sekarang istiqomah kita dalam berbuat kebaikan. Alhamdulillah. Belajar dari Siti Hajar, belajar dari Nabi Allah Ibrahim, belajar dari Nabi Allah Ismail, dan juga belajar juga kepada junjungan kita Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, agar Allah berikan kebahagiaan di alam dunia, berikan syafaat di alam kubur, sehingga apa? Kita terjauhkan dari siksa api neraka. Amin ya Rabbal, amin ya Rabbal. Alhamdulillah. Insya Allah pun nikmat. Tahadus bin nikmah, ibu bapak, saya kemarin berangkat haji yang ke-7 kali. Dari tahun 2015, 16, 17, 18, 19, 2022, 2023 saya bisa berangkat haji, membawa jamaah haji plus. Bukan plus lagi tapi plus Bu. Memang banyak cerita kalau bawa jamaah mah Kiai. Itu kalau kita bikin cerita tuh kalau bawa jamaah, Masya Allah Ustazah, itu nggak cukup 50 lembar ceritanya. Karena setiap yang kita bawa ini beda kepala, yang kita bawa ini beda adat, yang kita bawa ini beda tingkah lakunya. Tapi alhamdulillah mereka ini adalah orang-orang hebat, apalagi meneruskan perjuangan dari ayahanda. Kenapa Bu? Nggak gampang bawa jamaah seperti ini, nggak mudah membawa jamaah seperti ini, dan Allah pun tidak salah memilih KBU kita ini untuk apa? Membimbing kita untuk ibadah. Dan mohon maaf, seribu maaf, saya sudah melihat banyak sekali ketika mereka ibadah haji, kalau ibu bapak salah milih pembimbing, ibu bapak salah memilih KBU-nya, Masya Allah, berapa banyak yang terlantar, berapa banyak yang nggak benar ibadahnya, rukun rawatnya, rukun wudhunya, rukun sa'inya, rukun wukufnya, semuanya kadang-kadang mereka menyepelekan itu, sehingga apa? Bisa jadi orang yang ingin mendapatkan mabrur gara-gara dia salah pilih orang, akhirnya menjadi mardud. Naudzubillah min dzalik. Makanya nggak salah kita pilih di sini. Insya Allah karomah dari orang tua, ayahanda Kiai Haji Syukur, insya Allah membawa keberkahan buat semuanya, biar bisa ibadah di kota suci Mekah dan Madinah tertata rapi, sehingga insya Allah menjadi mabrur dan mabrurah. Amin ya Rabbal. Tapi ingat, jangan ada rasa kapok ketika kita beribadah, sebab haji itu yang dipanggil oleh Allah. Mohon maaf Bu, ini bahasa saya ya. Kalimat manis taqo'a ilaihi sabila, orang yang mampu yang wajib berangkat haji. Saya jawab mulai sekarang mah bukan yang mampu yang berangkat haji, tapi orang yang yang bisa berangkat haji. Tetangga ibu mampu belum berangkat. Tetangga bapak punya adik, bapak punya kakak, punya jabatan tinggi, duitnya banyak, sampai umroh pun belum pernah. Ada yang begitu? Jangan diomelin, mereka belum mau. Mereka mampu tapi mereka belum mau. Tapi nasihati, berikan cerita kepada mereka, agar apa? Mereka semangat menumbuhkan ingin beribadah menuju ke Baitullah. Insya Allah dari situlah petunjuk Allah akan datang ke dalam hati-hati mereka. Amin ya Rabbal, ya Rabbal. Makanya kita doain, mudah-mudahan guru-guru kita semua, orang tua kita semua di belakang ini, Allah sehatkan badannya, Allah berkahi umurnya, dan mudah-mudahan senantiasa diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga beliau semua masih tetap istiqomah untuk membimbing kita menuju ke Baitullah, menuntaskan rukun Islam yang kelima. Amin ya Rabbal alamin. Terkhusus kita bacakan suratul Fatihah untuk ayahanda Kiai Abdul Syukur. Kita doakan mudah-mudahan kuburnya dijadikan raudhah mir riyadil jannah, dan juga para santri-santrinya diberikan ilmu yang berkah, para guru-gurunya diberikan kesabaran dan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ma'had ini diberikan ditambah-tambah lagi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah semua yang hadir hari ini adalah tamu-tamu Allah, tamu-tamu Rasulullah yang sudah sampai ke Indonesia, yang masih ada malaikat di atas kepala ibu bapak sekalian. Doakan yang ikhlas, doakan yang ridho, mudah-mudahan pembangunannya diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Santri-santrinya yang sedang menghafal, Allah mudahkan hafalannya, guru-gurunya Allah berikan keistiqomahan, dan pimpinan-pimpinannya, penerus-penerusnya diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah bi barakati tanfa'una wa syafati mahabbatuna wa ila hadratin nabil mustafa khairul murtada Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyyatil kiram. Al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan kita berdoa juga mudah-mudahan ibu bapak semua disehatkan badannya, diberkahi umurnya, hajinya jadikan haji yang mabrur dan mabrurah. Insyaallah keluarga kita bisa berangkat menuju ke Baitullah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sehatkan badan kita, dan andai kata dimautkan dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bi syafaati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu. Kabulkan doa kami ya Allah. Sallallahu alaihi. Kabulkan hajat kami ya Allah. Sallallahu alaihi bisyafaati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kabul hajat ya Allah. Bayangkan kita berada di raudhah. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah. Hadirkan raudhah. Sallallahu ala. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Sallallahu. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Habiballah. Sallallahu. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya man arsala rahmatan lil alamin. Sallallahu alaihi wasallam. Minta hajat kita masing-masing ayahanda bunda, adik-adikku sekalian. Tundukkan kepala kita sejenak. Pejamkan mata kita terlebih dahulu. Panggillah nama Allah dalam kalbu kita. Allah, Allah, Allah. Hadirkan Allah di dalam hati kita ya Allah. Terima kasih atas nikmat yang telah Kau berikan ya Allah. Terima kasih atas segala nikmat yang telah Kau berikan kepada kami. Terkadang nikmat yang Kau berikan ini kami bawa dalam kemaksiatan ya Allah. Dan kami lupa bersyukur akan nikmat yang telah Kau berikan. Kadang kami sombong terhadap nikmat yang telah Kau titipkan. Terima kasih ya Allah. Kau undang kami menuju tempat-Mu yang begitu indah, Ka'bah yang begitu mempesona mata kami ya Rabb, sehingga kami ketika memandang wajah Ka'bah ya Allah tidak terasa bercucuran air mata kami ya Rabb. Ya Allah, terima kasih Kau telah mengundang kami hamba yang berdosa untuk bisa bertawaf di tempat yang mulia dan bisa bersa'i di antara bukit Safa dan Marwah. Kaulah yang memberikan kekuatan kepada kami ya Allah.
Nikmat yang begitu besar yang telah Kau berikan ya Allah. Ampuni segala dosa kami ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah. Yang kadang kami kurang bersyukur akan nikmat yang telah Kau berikan ya Rabb. Ya Allah, ampuni dosa kedua orang tua kami ya Rabb. Hadirkan wajah orang tua kita, ayahanda Bunda. Hadirkan wajah bapak dan ibu kita, wahai adik-adikku, yang mungkin mereka sudah tiada. Kita sudah lupa melihat wajah mereka. Kita sudah lupa melihat senyum mereka. Kita sudah lupa bagaimana suara mereka memanggil kita. Yang kadang kita tidak berterima kasih kepada mereka. Padahal kita bisa menjadi orang hebat hari ini. Kita bisa sampai ke kota suci Mekah dan Madinah. Kita bisa berada di pondok pesantren yang mulia. Tidak lain adalah keringat dan doa dari orang tua kita semua. Ayah, ibu, maafkan anakmu yang tidak bisa berbakti kepadamu. Ayah, ibu, maafkan kami yang belum bisa membahagiakanmu. Ayah, ibu, maafkan kami yang selalu lupa bersyukur kepada kalian. Hadirkan wajah mereka, ayahanda Bunda. Hari ini kita menjadi orang tua. Bagaimana nanti kalau kita wafat, anak-anak kita akan melupakan kita semua. Bagaimana nanti kalau Allah mencabut roh kita, anak-anak tidak ada yang datang ke makam kita. Anak-anak tidak ada yang membacakan Yasin kepada kita. Anak-anak tidak ada yang membacakan Fatihah untuk kita. Anak-anak tidak ada yang berdoa untuk kita, karena kita selalu lupa terhadap orang tua kita. Rabbi ufirli wali walidayya rahamhuma kama rabbayani shaghira. Ampuni kami ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Wahai anak-anakku santikan santiwati, bersyukur kalian masih bisa mempunyai orang tua. Bersyukur kalian masih bisa mempunyai ayah dan ibu. Tanyakan kepada teman kalian yang sudah tidak ada ayahnya. Tanyakan kepada teman kalian yang sudah tidak ada ibunya. Ketika kalian bisa tertawa bergembira dengan ayah dan ibu, ada di antara teman kalian yang menangis di dalam hatinya sambil mereka teriak, ya Allah, kenapa kau ambil ayahku? Ya Allah, kenapa kau ambil ibuku? Ya Allah, aku ingin seperti temanku. Ya Allah, mereka bisa tertawa bergembira bersama kedua orang tuanya. Berbaktilah kepada ayah ibu kita. Berbaktilah kepada mereka, karena dari ridha mereka Allah akan turunkan keberkahan. Dari murka mereka Allah akan turunkan kehancuran. Rabbi ufirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi ufir warham wa anta khairur rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar. Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Allah, Ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin ala khairi khalqihi ajma'in. Pada subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.